Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Viola Pratiwi. Di sini saya akan membahas tentang geofisika setelah 2 kali pertemuan. Apa yang telah saya dapatkan setelah 2 pertemuan? Yang pertama, geofisika. Geofisika adalah cabang ilmu kebumian yang mempelajari bumi menggunakan prinsip-prinsip fisika. Kalau geologi lebih banyak mengamati batuan secara langsung di lapangan, maka geofisika membantu kita melihat kondisi bawah permukaan tanpa harus menggali atau mengebor terlebih dahulu. Jadi, geofisika itu seperti alat bantu untuk membaca isi bumi secara tidak langsung. Dalam dunia geofisika, ada beberapa metode utama yang sering digunakan. Yang pertama, metode seismik. Metode ini memanfaatkan gelombang seismik atau gelombang getaran yang merambat melalui lapisan batuan. Gelombang ini bisa berasal dari sumber alami seperti gempa bumi atau sumber batuan seperti ledakan kecil. Prinsip dasarnya adalah perbedaan kecepatan rambat gelombang pada setiap jenis batuan. Data seismik sangat penting dalam eksplorasi minyak dan gas. Yang kedua adalah metode gravitasi. Metode ini mengukur variasi percepatan gravitasi bumi di suatu lokasi. Perbedaan massa jenis batuan di bawah permukaan akan menyebabkan variasi nilai gravitasi. Misalnya, batuan yang lebih rapat atau padat akan memberikan anomali gravitasi yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu metode magnetik. Metode ini memanfaatkan sifat kemagnetan batuan. Beberapa batuan memiliki kandungan mineral magnetik seperti magnetit. Dengan mengukur medan magnet bumi dan variasinya, kita bisa mengetahui struktur geologi atau potensi mineral tertentu. Keempat, metode geolistrik atau resistivitas. Metode ini mengukur hambatan listrik batuan terhadap arus listrik yang dialirkan ke dalam tanah. Setiap batuan memiliki nilai resistivitas yang berbeda. Misalnya, air tanah biasanya memiliki resistivitas lebih rendah dibandingkan batuan kering. Selain metode, ada juga istilah-istilah penting dalam geofisika. Yang pertama adalah anomali, yaitu penyimpangan nilai hasil pengukuran dari nilai normal atau rata-rata. Anomali ini yang menjadi petunjuk adanya struktur atau perbedaan material. Anomali inilah yang menjadi petunjuk adanya struktur atau perbedaan material di bawah permukaan. Kemudian ada istilah densitas, yaitu massa jenis batuan yang sangat berpengaruh dalam gravitasi. Ada juga suseptibilitas magnetik, yaitu kemampuan suatu material untuk demagnetisasi saat berada dalam medan magnet. Dalam metode seismik, kita mengenal gelombang P primer dan gelombang S sekunder. Gelombang P dapat menghambat melalui zat padat dan cair dan gas, sedangkan gelombang S hanya bisa merambat melalui zat padat. Istilah lain yang penting adalah resistivitas, yaitu ukuran seberapa besar suatu material menghambat arus listrik. Nilai ini sangat membantu dalam identifikasi lapisan tanah, batuan, maupun keberadaan air tanah. Secara keseluruhan, geofisika berperan besar dalam berbagai bidang, seperti eksplorasi, pertambangan, pencarian air tanah, eksplorasi minyak dan gas, mitigasi bencana gempa, hingga studi lingkungan. Tanpa geofisika, kita akan kesulitan memahami kondisi bawah permukaan bumi secara efisien dan akurat. Jadi, bisa dikatakan bahwa geofisika adalah jembatan antara ilmu fisika dan ilmu kebumian untuk mengungkapkan rahasia yang tersembunyi di dalam bumi. Pada pertemuan kedua, kita membahas tentang geolistrik. Apa sih itu geolistrik? Geolistrik adalah salah satu metode dalam geofisika yang digunakan untuk mengetahui kondisi bawah permukaan bumi.
dengan memanfaatkan sifat kelistrikan batuan. Prinsip dasarnya sederhana, setiap jenis batuan memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghantarkan arus listrik. Perbedaan inilah yang dimanfaatkan untuk mengidentifikasi lapisan tanah, batuan, air tanah, hingga potensi mineral. Metode geolistrik paling umum disebut metode resistivitas. Resistivitas adalah ukuran hambatan suatu material terhadap arus listrik. Semakin besar nilai resistivitas, semakin sulit arus listrik mengalir melalui material tersebut. Sebaliknya, nilai resistivitas kecil menunjukkan material tersebut mudah menghantarkan listrik. Dalam praktiknya, arus listrik dialirkan ke dalam tanah melalui dua elektroda arus. Kemudian, beda potensial diukur menggunakan dua elektroda potensial. Dari pengukuran tersebut diperoleh nilai yang disebut resistivitas semu. Disebut semu karena nilai tersebut masih dipengaruhi oleh susunan lapisan di bawah permukaan dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya. Ada beberapa konfigurasi elektroda dalam metode geolistrik, diantaranya konfigurasi Wiener, jarak antara elektroda sama sensitif terhadap variasi lateral, konfigurasi Schlumberger atau selang bersih. Elektroda arus lebih jauh dibanding elektroda potensial, sering digunakan untuk sounding atau mengetahui variasi vertikal. Konfigurasi dipole-dipol, baik untuk mengidenteksi struktur seperti patahan. Dalam interpretasi data geolistrik, kita mengenal istilah lapisan homogen, lapisan yang memiliki sifat fisik seragam. Kontras resistivitas, perbedaan nilai resistivitas antar lapisan. Inversi data, proses pengolahan data untuk mendapatkan model bawah permukaan yang mendekati kondisi sebenarnya. Nilai resistivitas sangat bergantung pada beberapa faktor seperti jenis batuan, kandungan air, porositas, dan salinitasi air. Sebagai contoh, air tanah yang mengandung mineral terlarut memiliki resistivitas rendah karena mampu menghantarkan listrik dengan baik. Sebaliknya, batuan beku yang kering biasanya memiliki resistivitas tinggi. Metode geolistrik banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti eksplorasi tanah, penentuan kedalaman batuan dasar, dan investigasi pencemaran tanah. Sekian presentasi saya mengenai geolistrik pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.